الشكر علينا. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana semuanya Pak? Kabarnya sehat Pak ya? Alhamdulillah ya Allah. Semoga sehat selalu ya. Semoga berkah umurnya, panjang umurnya, dan insya Allah kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khotimah selamat dunia akhirat insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu fikih ya. Salah satu bab dalam ilmu fikih yaitu tentang qadha salat ya. Mengqadha salat ya. Apa itu qadha jamaah? Definisi qadha itu apa? Atau lawan kata dari qadha apa? Ada dua istilah kan biasanya disebutkan oleh para ulama dalam ilmu fikih ya. Yang ini satu namanya qadha ya. Nanti yang kedua itu ada namanya Pak ada ya, adaan ya. Kalau ini qadhaan, ada istilah lagi apa? Adaan ya. Bahkan ada istilah ketiga jemaah. Selain qadhaan dan adaan, ada yang ketiga namanya i'adatan ya, i'adah ya. Apa bedanya? Kalau misalnya Pak, ibadah itu memiliki waktu khusus ya. Misalnya ini zuhur nih Pak, zuhur. Tadi jam berapa mulai zuhur itu? Masuk adzan zuhur 11.40 ya, kurang lebih 11.40 ya. Nanti berakhir jam 12.50 asar. Ya, kurang lebih 14.50 ya, misalnya ya. Misalnya itu waktu zuhur Pak ya. Kalau kita melakukan sholat zuhur di waktunya Pak, mau jam 12 atau jam 1 siang atau jam 2 siang nanti ya, bahkan setengah 3 itu masih waktu zuhur ya. Ini kalau dilakukan di waktunya, istilahnya oleh para ulama disebut dengan adaan. Ya, disebutnya apa? Al-ada atau adaan. Ada ya, ada itu pokoknya melakukan ibadah di waktunya. Ya, istilahnya apa? Adaan. Oleh karena itu kalau niat sholat itu biasanya ditambahkan adaan lillahi ta'ala. Itu bagi yang melafazkan niat itu ada tambahan adaan lillahi ta'ala ya. Melakukan ibadah pada waktunya. Tapi kalau ibadah itu Pak kita lakukan di luar waktunya. Sholat zuhur jam 4 Pak misalnya ya. Sholat zuhur jam 5 sore. Loh, kenapa kok sholat zuhur jam 4? Mungkin tadi ketiduran atau kelupaan ya kan. Nah, itu kan tetap harus sholat Pak. Tetap harus sholat. Sholat zuhur yang Anda lakukan di luar waktunya, itulah yang disebut dengan qadha ya. Istilahnya apa? Qadhaan. Okay. Dan ini berlaku ibadah yang lainnya juga. Puasa Ramadan itu dilakukan di bulan Ramadan Pak. Kalau ada orang puasa Ramadan dilakukan di bulan Syawal Pak. Saya niat puasa Ramadan nih, tapi di bulan Syawal itu bisa jadi niatnya itu adalah qadha ya. Dia mengqadha puasa Ramadan di waktu di luarnya.
di luar Ramadan, yaitu di bulan Syawal misalnya atau di bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi itu bedanya ya Pak ya. Kalau adaan itu di waktunya, kalau di luar waktu namanya Pak qadaan ya. Kalau yang ketiga tadi apa istilahnya? Selain qada sama ada apa tadi? I'adah ya. Apa itu i'adah jemaah? I'adah itu artinya mengulang. I'adah itu artinya apa? Mengulang. Misalnya Anda tadi jam berapa tadi? Jam 12 sudah sholat duhur Pak bersama imam kita ya Ustaz Fahrul ya. Kemudian Pak setelah itu jam 1 Pak ada kawan Anda pengen sholat berjamaah tapi tidak ada kawannya Pak. Tidak ada kawannya. Terus bilang kepada kita, sholat lagi yuk bareng saya biar saya dapat pahala jamaah sholat duhurnya. Nah kita yang sudah sholat tadi Pak menemani dia sholat lagi itu boleh. Itu namanya disebut dengan i'adah misalnya ya. Apa? Dinamakan i'adah, mengulang kembali sholat duhur. Boleh itu jamaah ya. Seperti itu namanya i'adah ya. Atau dianggap misalnya duhur yang pertama tadi tidak sah misalnya ya. Terus sholat lagi, ya, itu juga namanya i'adah, mengulangi sholat yang sudah dilakukan ya. Nah tapi kita bicara qada saja Pak ya untuk hari ini ya. Nah, intinya apa tadi qada Pak? Melakukan ibadah di luar waktunya. Oke. Sekarang kita akan bahas sholat fardu yang pernah kita tinggalkan Pak. Misal ya ada di antara kita yang dulu mungkin tidak tahu atau pergaulan dan sebagainya, atau istilahnya belum hijrah ya, dulu pernah tidak sholat, sekarang udah taubat. Gimana Ustaz sholat saya yang dulu? Apalagi waktu SMP ya, ngakunya ke masjid mau sholat sama orang tua, ngakunya begitu pamitannya, ternyata nggak sholat misalnya. Itu kita ingat tak pernah tidak sholat itu gimana ya sholat kita? Padahal umat Islam ya, Muslim ini wajib sholat. Nah, gimana itu sholat yang pernah kita tinggalkan? Maka ini dibahas Pak oleh para ulama kita. Baik, yang pertama silahkan dilihat. Kita akan bahas dalilnya Pak. Kita baca dulu dalilnya. Kita belum bicara hukum ya. Kita belum berbicara hukum tentang mengqadha sholat. Kita akan tampilkan 1, 2, sampai 5. Kalau tidak salah ada 5 dalil, 5 hadis ya. Hadis yang pertama riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata. Anas bin Malik ini Pak adalah salah satu apa ya kalau bahasa kita itu asistennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemana-mana itu beliau selalu ikut Pak, Anas bin Malik ya. Kalau bahasa kita ya pembantu atau asistennya. Dan beliau salah satu perawi hadis kunut subuh ya. Bagi madzhab Syafi'i kunut subuh itu kan sunnah Pak. Nah, itu hadis sahih yang meriwayatkan kunut subuh itu sahabat Anas bin Malik. Beliau tahu keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kunut ya nanti ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man nasiya sholatan." Barang siapa pernah lupa pernah meninggalkan sholat. Lupa mengerjakan sholat ya, maaf. Lupa mengerjakan sholat. Au nama anha, atau dia ketiduran. Nabi nyebut 2 hal di sini, Pak. Lupa sholat sama ketiduran, waktunya sudah habis. Fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaraha. Maka kafarahnya, kafarah itu cara menebusnya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus sholat, harus tetap sholat Pak. Tidak boleh hanya istighfar saja ya. Astagfirullahaladzim, taubat udah itu enggak. Harus mengerjakan sholat kata Nabi. Ayyusalliyaha idza dzakaraha, yaitu dia mengerjakan sholat tersebut ketika dia ingat, zakaruha ketika dia mengingatnya. Nah ini dari sini Pak nanti disimpulkan oleh para ulama, orang yang meninggalkan sholat fardu itu wajib mengqadhanya. Karena orang kalau lupa atau ketiduran biasanya bablas Pak, waktu sholatnya sudah habis. Udah jam 4 sore baru Allah tadi belum sholat duhur misalnya. Kadang-kadang gitu, karena biasanya berjamaah Pak di masjid biasanya. Mungkin satu waktu dia sibuk rapat lah atau sibuk apa pekerjaan, nanti aja lah sholatnya nanti bisa jam 1 bisa jam 2. Ternyata lupa Pak, bablas sampai jam 4. Nah itu kan waktunya sudah habis Pak. Kata nanti orang yang seperti ini tetap harus sholat. Nabi sih nggak bilang qadha di situ Pak, pokoknya sholat aja. Nah para ulama kita yang memberikan istilah
Kalau sholatnya di luar waktu itu kita sebut namanya qadha, gitu aja. Ya, memang di hadisnya nggak ada istilah qadha, itu nggak ada. Adanya apa? Pokoknya sholat kata Nabi. Dia sholat ketika dia ingat. Duhur ingatnya pas jam 4 sore tadi, Pak. Udah habis itu waktu duhur. Dia tetap sholat kata Nabi. Nah, oleh para ulama kita ini disebutnya qadha sholat. Istilahnya itu apa? Qadha sholat. Karena waktunya sudah habis di luar waktunya. Oke. Baik, hadis pertama. Yang berikutnya, yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tadi Bukhari Muslim Pak ya, hadisnya sahih pastinya. Kemudian yang kedua juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hampir mirip ya redaksinya. Idza raqada ahadukum 'anis salati aw ghafala 'anha. Jika salah satu dari kalian raqada itu tidur ya. Raqada itu ketiduran. Dia ketiduran hingga meninggalkan sholat fardu. Au ghafala anha. Ghafala itu apa? Bisa lupa, bisa lalai ya. Ghafala ya. Ghafilun, orang-orang yang lalai ya. Melalaikan sholat. Berarti Pak termasuk orang yang sengaja tidak sholat. Iya, ghafala itu tidak hanya orang lupa saja, tapi dia melalaikan Pak. Entah karena sengaja atau tidak sengaja. Lebih umum ini lafadznya. Kalau tadi kan nama orang yang ketiduran atau apa tadi? Lupa ya, nasia tadi ya. Nasia atau nama kan. Kalau di hadis kedua ini Pak, Nabi ada kalimat ghafala. Lalai. Lalai itu lebih umum lagi, tidak hanya lupa, tapi orang yang lalai benar-benar sengaja meninggalkan sholat. Fal yusalliyaha idza dzakaraha. Maka dia tetap harus sholat ketika dia ingat pernah nggak sholat misalnya gitu ya kan? Atau lupa pernah tidak sholat ya. Wajib untuk sholat. Nah ini kalau waktunya sudah di luarnya disebutnya qadha. Oke. Waktu itu Pak ada salah satu jamaah saya, bukan di sini ya, jauh ya. Nggak tahu di mana waktu itu, lupa ya. Ustaz, hadis nomor 1 sama nomor 2 ini kayaknya ini kalau ini deh, kalau lupa, kalau apa ketiduran. Nah kita ini kan bukan lupa, bukan ketiduran Pak Ustadz. Kebanyakan itu sengaja nggak sholat. Kalau begitu ya nggak usah qadha Pak Ustadz, karena hadisnya hanya mengatakan kalau ketiduran atau lupa saja. Nabi nggak bilang siapa yang sengaja nggak sholat harus sholat lagi. Nggak ada begitu kan Pak ya hadisnya. Nah, itu ada Pak yang bilang begitu, katanya tidak usah qadha. Karena banyak orang zaman sekarang itu dulu meninggalkan sholatnya karena sengaja. Bukan karena lupa, bukan karena apa? Ketiduran. Gimana nih Pak cara menjawabnya Pak? Kata dia begitu Pak. Ada sebagian jamaah tuh bilang begitu. Nah ini sudah dijawab Pak oleh para ulama kita. Salah satunya jawaban dari Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, Imam An-Nawawi ini pakar ilmu hadis madzhab Syafi'i jamaah. Ya, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau itu gelarnya Syekhul Islam jamaah ya. Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan Pak, di hadis itu memang Nabi hanya mengatakan kalau ketiduran atau lupa. Ketiduran atau lupa itu uzur atau bukan uzur Pak? Uzur. Oke. Kata Imam Nawawi, sebab uzur saja disuruh tetap sholat loh. Apalagi yang lebih parah dari itu, yaitu tanpa uzur. Meninggalkan sholat sengaja itu kan tanpa uzur, maka itu lebih harus mengodok sholat begitu. Jangan dibalik logikanya, kata Imam Nawawi begitu Pak ya. Di zaman Nabi memang tidak ada para sahabat yang sengaja meninggalkan sholat, itu tidak ada. Rata-rata karena ketiduran atau lupa. Orang soleh Pak sahabat tuh ya, beda dengan kita ya kan. Kalau di zaman kita ini orang meninggalkan sholat itu biasa kadang-kadang ya, waktu SMP atau SMA. Nah, kata Imam Nawawi, yang tanpa udzur itu harus tetap sholat, harus tetap qadha sholat. Orang yang udzur saja disuruh tetap sholat, apalagi yang tanpa udzur gitu Pak. Ya, itu yang mengatakan Imam An-Nawawi. Ya, nanti kita tampilkan Pak ya ibarahnya atau pendapat beliau. Yang ketiga jemaah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah kalau ini Pak, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabat Pak. Diceritakan dalam hadis ini ya, siapa ini sahabatnya? Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
kami pernah melakukan safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami tetap melakukan perjalanan sampai malam hari. Jadi ini mungkin kasusnya Pak, waktu itu Nabi dan para sahabat pulang dari peperangan mungkin ya, atau mau berangkat ya, wallahu a'lam. Tetapi Rasulullah dan para sahabat ini Pak, pada malam hari tetap melakukan perjalanan ya, saking semangatnya mungkin ya, terus melakukan perjalanan, tidak mampir-mampir ya. Tiba-tiba Pak, mepet subuh ya, pada malam hari itu, di tengah malam mungkin jam 1 atau jam 2 gitu ya kira-kira ya. Waqa'na tilkal waqa'ata allati la waqa'ata indal musafir ahla minha. Itu bahasanya sampai begitu ya kalimatnya. Yang kalau terjemahnya itu Pak, tiba-tiba kami para sahabat termasuk Rasulullah Pak Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan ngantuk yang luar biasa Pak. Seharian melakukan perjalanan sampai 12 malam tuh Pak ya, sampai malam, sampai tengah malam, mepet subuh itu Pak, tiba-tiba ngantuknya luar biasa. Akhirnya istirahat, mampir dulu Pak ya di suatu tempat. Ternyata semuanya Pak ketiduran Pak. Rasulullah itu bablas tidur, termasuk para sahabat juga bablas. Fama aiqadona illa harus samsi. Tidak ada yang membangunkan kami, kata salah satu sahabat ini ya, Imran ini tadi. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali apa Pak? Sinar matahari, harus samsi, panasnya matahari. Berarti waktu subuh sudah habis belum itu jemaah? Sudah habis, matahari sudah terbit ya. Sinarnya itu membangunkan Rasulullah dan para sahabat waktu itu. Masya Allah. Akhirnya apa jemaah? Para sahabat waktu itu mengadu, ya Rasulullah bagaimana ini, bagaimana gitu ya. Kita kesiangan ya. Maunya tadi itu istirahat sebentar Pak, malah kebablasan, kecapean ya. Lalu Nabi bersabda jemaah, la doir irtahilu. Apa la doir itu ya? Tidak apa-apa kalau bahasa kita. Orang popo nggak apa-apa. La doir, tidak apa-apa. Irtahilu. Kita ayo lanjut dulu. Kita ayo lanjut perjalanan dulu. Mungkin karena tidak ada air mungkin di situ Pak ya. Disuruh lanjut perjalanan. Fasaro ghairu ba'id. Lalu Nabi dan para sahabat berjalan ya, lanjut sedikit perjalanan. Tsumma nazala fata'a bil wudu. Nabi lalu berhenti dengan para sahabat minta disediakan air wudu jamaah. Fatawaddo, Nabi berwudu dan para sahabat juga berwudu. Itu sudah agak siang itu Pak ya, mungkin jam 7 jam 8 pagi lah itu. Wa nudiyat bis shalah. Apa? Nudiyat bis shalah apa? Adzan Pak. Nudiyat itu nida. Disuruh adzan dan iqamah ya. Nida itu umum ya. Adzan dan iqamah. Fa shalla binnas, lalu Nabi sholat bersama para sahabat. Berarti Pak sholatnya itu berjamaah itu. Ya, jam 7 jam 8 sholat subuh berjamaah ya. Kodok bareng-bareng Pak ya. Nah ini kata para ulama, karena sholatnya itu di luar waktunya, subuhnya sudah habis jamaah, itulah yang dikenal oleh para ulama dengan istilah kodok. Ya. Jadi kodok itu istilah dari para ulama Pak. Sebetulnya ya itu tetap sholat gitu loh intinya itu ya. Tetap apa? Tetap sholat. Jika terlewatkan tetap sholat. Hanya saja ulama kita untuk membedakan sholat yang di waktunya sama yang di luar waktunya pakai istilah apa tadi? Adaan atau kodoan ya. Adaan dan kodoan. Oke. Dan lanjut. Yang keempat. Ini kisahnya beda lagi jemaah. Yang keempat ini. Hadisnya Bukhari Muslim jemaah. Waktu itu perang Khandaq. Perang Khandaq itu yang itu loh, yang apa? Parit ya di Madinah itu ya, perang Khandaq. Sahabat siapa itu yang mengusulkan membuat parit besar itu? Salman Al-Farisi ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu jamaah ketika sedang gentingnya ya, sedang dalam perang Khandaq, itu sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini tahun keberapa Pak perang Khandaq itu? 5 apa 4? 5 ya, tahun ke-5 kalau nggak salah ya. Perang Khandaq itu tahun ke-5 Hijriah ya. Kalau perang Badar kan tahun kedua ya. Perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Perang Uhud tahun ketiga ya. Nah itu perang Khandaq itu ke-5 kalau salah ya. Umar waktu itu mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma kitu an usalli hatta kadati syamsu an tabruk. Saking sibuknya Pak berjaga Pak ya, berjaga-jaga biar orang kafir itu tidak memerangi Rasulullah. Itu sahabat Umar mengatakan saya belum sholat ya Rasulullah. Saya belum sholat asar ya. Saking sibuknya Pak perang ya, jaga-jaga gitu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, wallahi ma sholaituha.
Umar, saya juga belum sholat gitu, kalau bahasa kita. Saya juga belum sholat asar. Kita sama-sama disibukkan oleh orang kafir itu, ya. Saking sibuknya kita tidak sempat sholat asar. Ya. Itu Pak udah mau terbenam itu Pak mataharinya itu Pak, sudah mau habis itu waktu asar ya. Fanazalna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam buthan. Lalu para sahabat tadi Umar dan yang lainnya bersama Rasulullah itu pindah posisi ke sebuah tempat namanya buthan Pak. Buthan ya. Fatawaddu'a lis shalah, lalu Nabi berwudu untuk sholat, wa tawaddu'na, dan kami juga ikut wudu bersama Rasulullah. Fa shallal asra ba'da ma gharabatis syamsu. Nabi jamaah sholat asarnya bersama para sahabat itu setelah ba'da ma gharabatis syamsu, apa? Setelah terbenamnya matahari. Berarti itu masuk waktu maghrib tuh Pak. Nabi sholat asar sudah masuk waktu maghrib, udah bablas itu waktu asarnya, sudah habis ya. Nah, jemaah, ini ada pertanyaan. Kenapa Nabi dan para sahabat tidak sholat khauf aja waktu itu? Tahu sholat khauf? Sholat khauf yang nanti saf depan itu sholat duluan, nanti yang saf belakang itu jaga dulu gitu kan. Gantian, namanya sholat khauf. Ada kan syariatnya dalam Al-Quran itu ya. Kenapa Pak? Waktu Nabi perang Khandaq itu kok kenapa nggak mengusulkan para sahabat kita sholat khauf saja? Jadi sebagian sholat, sebagian jaga-jaga gitu. Jangan semuanya sholat atau jangan semuanya jaga gitu ya. Bergantian. Ya. Kenapa Pak? Kenapa nggak sholat khauf? Kok malah bablas itu? Nah, malah bablas waktunya sudah habis. Ada yang tahu? Karena syariat sholat khauf belum turun, belum ada ayatnya itu. Syariat sholat khauf itu dia baru ada tahun ke-6 atau ke-7. Sementara ini tadi perang Khandaq tahun berapa? 5 ya kan? Tahun ke-5 Hijriah ya. Jadi waktu itu Pak belum ada syariat sholat khauf. Sehingga ya Nabi itu ini sambil nunggu gitu saja, nunggu waktu yang agak pas, ternyata nggak cukup waktunya ya. Masya Allah. Tsumma sholat ba'daha al-maghrib. Berarti Nabi qadha asar dulu apa sholat maghrib dulu itu Pak? Di hadis itu. Beliau asaran dulu ya kan, sudah masuk waktu maghrib, tapi beliau sholat asar dulu di situ Pak. Fa shallal asra ba'da maghribi syamsu, tsumma, baru setelah itu sholat ba'daha al-maghrib. Jadi tetap berurutan, asarnya dulu baru maghrib gitu ya. Baik, hadis Bukhari Muslim. Kemudian satu lagi terakhir yang hadis yang kelima. Nah, hadis yang kelima ini Pak diperdebatkan oleh para ulama tentang statusnya. Sebagian ulama mengatakan ini hadisnya sahih, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan hadisnya dhaif ya. Apa bunyinya? Dari sahabat Abu Ubaidah bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, "Innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrikin, syaghalu itu menyibukkan an-nabiyya, menyibukkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin yaumal khandaq." Menyibukkan Rasulullah sampai tidak bisa sholat 4 sholat fardu Pak, pada perang Khandaq. Ini Pak, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Coba Anda perhatikan. Hadis nomor 4 tadi Bukhari Muslim. Cuma di situ hanya disebutkan 1 sholat. Apa tadi sholatnya? Asar Pak, yang ditinggalkan Rasul itu asar ya. Tapi di hadis ini jamaah, di hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan An-Nasai, bukan asar saja. 4 sholat itu Pak, zuhur, asar, maghrib, dan isya Pak. Ya. Fa'amara Bilalan fa'adzana tsumma aqam. Lalu pada malam hari itu Pak, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk adzan dan iqamah. Fa sholat adzuhur. Nabi sholat zuhur dulu Pak, tengah malam itu sholat zuhur dulu. Setelah selesai tsumma aqama, lalu iqamah. Fa sholat al-asr, dan sholat asar. Berarti kalau mengqadha sholat itu jamaah tetap berlaku ada adzan dan iqamah. Harus dilakukan berjamaah ya. Ada adzan, tapi adzan di awal saja. Nanti setelah salam tinggal qomat lagi. Salam qomat lagi gitu ya. Adzannya cukup di awal. Tsumma aqama fa sholat maghrib. Setelah selesai Nabi memerintahkan untuk qomat, iqamah ya. Aqamah itu iqamah. Fa sholat maghrib, lalu sholat maghrib. Tsumma aqama, kemudian setelah itu selesai iqamah lagi, fa sholat al-isya, lalu sholat isya. 4 jamaah. Bayangkan, pada perang Khandaq di hadis ini disebutkan 4 waktu sholat bablas itu Pak.
Ya, saking sibuknya Pak, ya Allah, saking apanya ya, gentingnya ya, saking ya orang kafir waktu itu luar biasa ya, dikepung Pak, Madinah itu dikepung oleh orang-orang kafir. Nah, sampai 4 waktu sholat. Tetapi ini hadis ini dikomentari oleh para ulama. Saya baca di syarah Sahih Muslim dan juga syarah Sahih Al Bukhari. Kalau syarah Sahih Al Bukhari itu Imam siapa? Ibnu Hajar Al Asqalani, yaitu Fathul Bari, syarah Sahih Al Bukhari. Satu lagi kalau syarah Sahih Muslim itu Imam Nawawi, namanya Al Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Jadi Pak, Bukhari Muslim itu Pak, salah satu yang mensyarahnya itu dari ulama madhab Syafi'i. Satu Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, satu lagi Imam An Nawawi. Sama-sama gelarnya Syekhul Islam itu. Ya, sama-sama gelarnya Pak, Syekhul Islam. Kata beliau berdua, bisa jadi jamaah perawi yang di Bukhari Muslim tadi ini ya, Bukhari Muslim tadi itu hanya menceritakan di satu hari, di satu waktu. Karena perang Khandaq itu Pak berhari-hari. Bisa jadi perawi yang di Bukhari Muslim ini hanya menceritakan di hari yang pertama barangkali hanya satu asar, tapi di hari-hari yang lain di situ diceritakan oleh sahabat yang lain itu ada empat sholat. Kalau tadi di satu waktu sholat ya, ini 4 sholat begitu. Untuk menggabungkan riwayat ini ya. Intinya Pak gini aja Pak, Nabi meskipun sholat itu terlewatkan, waktunya sudah habis, Nabi dan para sahabat tetap sholat. Intinya itu di situ, tetap sholat. Tidak ada ceritanya, yuk istighfar bareng-bareng saja yuk, atau taubat saja, udah selesai, enggak. Ya taubat iya, istighfar iya pastinya, mohon ampun kepada Allah pastinya iya. Tapi tidak hanya itu ya Pak, tetap harus sholat. Nah sholat yang dilakukan di luar waktunya itulah istilahnya qadha. Oleh para ulama kita disebut apa? Qadha sholat. Oke, baik. Nah ini 5 dalil jemaah. Tinggal kita bicara hukum ya, bicara hukum. Oh di sini sudah ada ya Pak definisi qadha ya, secara bahasa dan istilah. Kita ngambil secara istilah ya. Qadha itu secara istilah adalah melakukan kewajiban ibadah setelah lewat waktunya. Kalau di waktunya namanya adaan. Baik. Nah sekarang kita bahas Pak, hukum mengqadha sholat fardu. Apa hukumnya jemaah? Menurut ulama 4 madhab jemaah, ini sudah saya cek ya di madhab Hanafi, langsung ke kitabnya Pak, saya langsung cari itu ya melalui Maktabah Syamilah. Terus madhab Maliki, termasuk madhab kita Syafi'i, bahkan madhab Hambali Pak, yang resmi, yang muktamad dalam madhab Hambali itu mengatakan kalau ada orang pernah meninggalkan sholat, baik itu udzur atau tanpa udzur Pak, disebutkan itu, baik itu udzur atau tanpa udzur. Kalau udzur tadi lupa atau ketiduran, kalau tanpa udzur apa Pak? Tanpa udzur sengaja tidak sholat. Dulu SMP Pak Ustadz pernah nggak sholat sengaja dan sebagainya. Sepakat Pak, 4 madhab mengatakan wajib qadha, harus qadha sholat jamaah. Karena ini kaitannya dengan rukun Islam. Orang Muslim itu kewajibannya minimal itu Pak, menjaga rukun iman dan rukun Islam. Selamat insya Allah dunia akhirat. Yang penting itu rukun Islam dan rukun iman itu. Nah, sholat ini termasuk bagian dari rukun Islam jamaah. Kalau yang lain-lain seperti sholat sunnah tahajud, sholat duha itu kan tambahan untuk menambah derajat kita di surga insya Allah, amin ya. Tapi kewajiban ini Pak yang nanti tanggung jawabnya berat ini. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab nanti apa Pak? Di padang mahsyar. Sholatnya, iya, sholatnya dulu kata Rasulullah. Yang lain-lain itu nanti bahkan sholat dulu Pak, ya Allah. Ini kalau nanti pas kita tiba-tiba ya Pak berada di padang mahsyar ya, bangun dari alam kubur, kaget kita Pak, tiba-tiba sudah bangun ya. Terus kita dihisab jamaah, ya Allah. Dan kita tahu dulu pernah tidak sholat, ya Allah. Dulu pernah tidak sholat, ya. Gimana itu jamaah? Sudah berada di padang mahsyar Pak, bisa balik lagi nggak Pak ke dunia? Tidak bisa Pak, tidak bisa. Ini mumpung masih ada waktu jamaah ya. Insya Allah umurnya panjang ya, amin ya. Kalau memang kita pernah Pak merasa pernah tidak sholat, baik itu dulu lupa atau sengaja atau tidak sengaja ya, semuanya pokoknya qadha ya. Dan ini kesepakatan ulama 4 madhab ya.
Ustaz, kata guru saya nggak wajib qadha. Kata Ustadz yang di YouTube itu nggak wajib qadha Ustaz. Cukup ini aja apa? Taubat saja, perbanyak amal soleh Ustaz. Gimana itu Ustaz? Itu mungkin Pak mengikuti fatwa beliau-beliau ini. Setahu saya itu yang berfatwa tidak wajib qadha itu Imam Ibnu Hazm. Beliau ini ulama madhab Zahiri. Jadi dalam ilmu fikih itu kan ada 4 madhab Pak ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada satu madhab lagi Pak, madhab kelima, madhab yang tidak dianggap kalau kata para ulama, la yu'taddu bihim. Madhab yang tidak dianggap karena agak nyeleneh pendapatnya ya. Itu madhabnya Imam Dawud Al-Zahiri. Beliau itu meninggal tahun 271. Kalau ini pengikutnya namanya Imam Ibnu Hazm. Kalau beliau ini meninggalnya tahun 600-an kalau nggak salah, Imam Ibnu Hazm itu. Atau tahun 400 ya? Tahun 400 ya. Ibnu Hazm itu tahun 400-an ya, 400 Hijriah. Kalau pendiri madzhab Zahiri namanya Imam Dawud Al-Zahiri. Itu tahun 271. Berarti sezaman dengan siapa Pak? 271 itu. Kalau Imam Ahmad 241. Imam Syafi'i 204. Berarti setelahnya 4 madzhab ya. 271 itu Imam Dawud Zahiri itu. Ya sezaman dengan Imam Nasai atau Imam Ibnu Majah dan lainnya ya. Itu Imam Dawud Al-Zahiri. Bukan Imam Abu Dawud ya, Mas. Imam Dawud Al-Zahiri. Dia pendiri madzhab Zahiri. Nanti madzhabnya itu dipopulerkan oleh beliau ini, Pak. Namanya Imam Ibnu Hazm yang punya kitab Al-Muhalla bil Athar. Kitab fikih madzhab Zahiri itu. Ada itu Pak di Maktabah Syafirah kalau mau baca ya. Salah satu fatwanya nyeleneh gini Pak. Mohon maaf. Orang puasa Ramadan kalau dia onani, masturbasi sengaja di siang Ramadan Pak, itu puasanya tidak batal. Itu Imam Al-Zahiri ya, madzhab Zahiri. Makanya oleh para ulama tidak dianggap Pak fikih Zahiri itu ya. Madzhab yang menyelisihi mayoritas ulama 4 madzhab gitu. Pendapatnya tidak dianggap. Dan satu lagi Pak, ternyata selain Imam Ibnu Hazm, ada ulama Hambali yang berfatwa tidak wajib, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah. Kalau tadi saya sebut Pak, Hambali 4 madzhab sepakat wajib qadha, berarti itu maksudnya mayoritas Hambali. Ya, mayoritas ulama Hambali seperti Imam Al-Mardawi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Al-Hijawi, Imam Al-Buhuti itu kan kibarnya, ulama besarnya madzhab Hambali. Mayoritas mengatakan wajib. Hanya satu Pak, ulama Hambali namanya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tidak wajib itu. Tidak wajib qadha. Udah banyakin amal soleh saja. Nah, yang tersebar di YouTube itu kayaknya yang ini Pak. Enggak tahu ya. Sebagian dai-dai, sebagian ustadz-ustadz kita itu ada yang mempopulerkan pendapat yang ini. Ya silakan saja, tidak apa-apa. Kalau memang mau melakukan fatwa ini silakan. Kalau mau mengikuti fatwa ini ya. Cuma nanti ya tanggung jawabnya di akhirat kita aja ya Pak ya. Ya, kalau kita gini aja, lebih aman ikut mayoritas apa minoritas gitu. 4 madzhab itu 4 orang atau berapa Pak? 4 madzhab itu? Bukan 4 orang ya. 4 madzhab itu banyak ribuan ulama di dalamnya tentunya ya. Maka dalam hal ini Pak, saya pribadi ya, kita lebih aman sih ikut pendapat ulama 4 madzhab. Tetapi awas, jika ada orang lain yang ingin mengamalkan fatwanya siapa tadi? Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyah, ya monggo saja silakan. Inilah ilmu fikihnya begitu Pak. Ilmu fikih itu ada khilafiyah. Tapi sebaiknya ini ya, saran saya sebaiknya ikut ulama 4 madzhab. Oke. Baik, lanjut. Kita tampilkan ibarahnya sekarang. Masih ada waktu Pak? Masih ya? Masih ya? Ini ibarat dari Imam Nawawi Pak, bahwa ternyata mengkodok sholat fardu yang tertinggal itu sudah ijma Pak. Ini bahasanya Imam Nawawi Pak, saya nggak mengada-ada. Wa ajma'al ulama alladhina yu'taddu bihim ala anna man taraka sholatan amdan lazimahu qada'uha. Ajma' itu kan ijma Pak. Para ulama yang ilmunya diakui ya, alladzina yu'taddu bihim itu yang keilmuannya itu diakui, kredibel ya. Itu sepakat Pak, ijma sepakat bahwasanya orang yang pernah meninggalkan sholat fardu, sholat 5 waktu ya, amdan itu sengaja, lazimahu qada'uha, maka wajib baginya untuk mengqadha sholat ya.
Jadi Pak, menurut pengakuan Syekhul Islam Al-Imam An-Nawawi, ini sudah ijma'. Tapi ijma' ulama yang keilmuannya diakui. Berarti Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya tadi ya, itu dianggap apa ya? Ya nggak dianggap intinya, nggak dianggap oleh Imam Nawawi pendapatnya. Karena mayoritas 4 madzhab sepakat. Makanya Imam Nawawi berani bilang ijma', Pak. Ya. Kalau ada kalimat ijma' itu ngeri, Pak. Tidak boleh diselisihi. Ajma'al ulama, ajma'al ulama. Kalau ada kalimat di kitab ijma' itu tidak boleh diselisih. Ya. Kalau menyelisih ijma' itu dianggap pendapat yang menyimpang, nyeleneh gitu. Baik. Wa khalafahum Abu Muhammad Ali ibnu Hazm. Nah, di sini Pak Imam Nawawi ini menampilkan pendapat Imam Ibnu Hazm ya, tadi yang apa? Madhab Dhahiri. Karena Ibnu Hazm itu sebelumnya Imam Nawawi. Imam Nawawi 676 kan meninggalnya. Kalau Ibnu Hazm itu tahun 400-an, 471 atau berapa? Imam Ibnu Hazm menyelisih pendapat mayoritas tersebut. Beliau mengatakan seorang itu sama sekali tidak akan mampu mengqadha salatnya. Ini kata Imam Ibnu Hazm, Pak, dinukil oleh Imam Nawawi. Bahkan sama sekali tidak sah qadhanya, kata Imam Ibnu Hazm ya. Yang mesti dia lakukan adalah memperbanyak amal soleh atau sholat sunnah agar timbangan amalnya nanti berat, timbangan amal baiknya menjadi berat kelak di yaumil qiyamah, dan memperbanyak istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Ibnu Hazm yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Dikomentari Pak sama Imam Nawawi. Wa hadzal ladzi qalahu ma'a annahu mukhalifun lil ijma' batilun min jihatid dalil. Ini apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm ini adalah pendapat yang menyelisihi ijma' para ulama, dan pendapat beliau ini pendapat yang batil, kata beliau. Batil dari segi dalil. Artinya pendapatnya tidak kuat. Ya, lemah dari segi dalil itu tidak boleh diikuti lah gitu. Kata Imam Nawawi seperti itu ketika mengomentari pendapat Imam Ibnu Hazm yang tadi berpendapat tidak wajib qadha ya. Baik. Nah ini Pak, di kitab aslinya ini Pak, Al-Muhalla bil Athar ya, di foto aja itu Pak. Kitabnya Imam Ibnu Hazm Ad-Dhahiri tadi yang bermadzhab Dhahiri yang mengatakan tidak wajib qadha tadi, itu kitabnya apa? Al-Muhalla bil Athar, itu halaman berapa itu? Halaman 10 jilid 2. Ada di Maktabah Syamilah kalau mau baca, teman. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu saya dapatkan di kitabnya Imam Al-Mardawi. Imam Al-Mardawi ini ulama besar Hambali. Ya, kitab fikihnya diakui Pak, namanya kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih minal Khilaf. Nah, beliau menyebutkan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Waqtar Syekh. Imam Ibnu Taimiyah itu Pak kalau di madzhab Hambali sangat dihormati. Bahkan ulama Hambali tetap menyematkan gelar Syekhul Islam. Karena kan Ibnu Taimiyah ini tokoh yang kontroversial lah gitu ya. Apalagi kalau pembahasan tauhid Pak, akidah ya. Tetapi ulama Hambali jamaah tetap menghormati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya saja pendapat beliau dalam hal ini tidak diikuti gitu Pak, tidak dianggap ya. Imam Mardawi itu di kitabnya setelah menukil ini Pak, ulama Hambali mengatakan wajib qadha ya. Adapun Ibnu Taimiyah mengatakan la yusra, tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk mengqadha. Oke. Nah, terakhir. Nah, mana ya? Pak ini tadi sudah ya Pak ya? Sudah kan ini tadi? Yang tadi kalau ada yang bertanya, di hadisnya kan hanya menyebut kalau lupa, kalau apa? Ketiduran, kalau udzur. Lah kalau tanpa udzur gimana? Kalau tanpa udzur? Nah, dijawab oleh Imam Nawawi seperti itu Pak. Ya, Anda foto saja ya di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajar. Imam ini mengatakan mau udzur atau tanpa udzur, pokoknya tetap qadha ya, karena ini min babil adna 'alal a'la gitu kalimatnya ya. Huwa min babit tanbih bil adna 'alal a'la. Ibaratnya tadi, yang karena udzur saja disuruh qadha, apalagi tanpa udzur. Nah, itu bahasanya at-tanbih bil adna 'alal a'la. Masya Allah, ini kalimatnya Imam An-Nawawi. Berikutnya, nah terakhir, ini benar-benar terakhir Pak. Setelah ini tanya jawab saja. Ada kasus itu sering ini Pak ditanyakan oleh jamaah saya setelah membahas kayak gini itu, biasanya nanya begini, Ustaz, saya lupa jumlahnya. SMP kelas, saya balik tuh SMP kelas 1 Pak Ustaz, misalkan. Saya lupa itu dulu itu asar apa maghrib apa subuh yang saya sering tinggalin ya.
Karena saya juga sholat Pak Ustaz, tetap sholat, rajin sholat, cuma lupa kadang-kadang tidak sholat gitu lah. Pengakuannya begitu, lupa jumlahnya Ustaz, kadang-kadang asar, kadang-kadang subuh yang kelewatan, kadang-kadang maghrib yang kelewatan dan sebagainya. Nah ini Pak ada fatwa dari ulama kita. Kalau kita lupa jumlahnya, ada fatwa lima-limanya harus ada qadha. Karena Anda tidak bisa menentukan dulu itu yang maghrib apa yang subuh gitu loh. Maka lima-limanya harus ada qadha. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Oke, sepakat ya sampai sini ya. Pokoknya lima-limanya di qadha. Tinggal sekarang berapa kali gitu loh. Berapa kali saya harus mengqadha? Fatwa 4 madzhab itu rata-rata Anda harus qadha tiap hari sampai Anda itu menduga kuat atau sudah benar-benar yakin qadhanya sudah cukup. Contoh gini Pak, contoh. Salah satu jamaah saya di daerah Tambun Pak, Bekasi, itu dia cerita, Ustaz, saya itu setelah ngaji sama Ustaz Ajib nih, tiap malam saya mengqadha. Jadi Pak, dia habis sholat isya itu pulang ke rumah, di rumahnya itu Pak, dia qadha zuhur, setelah salam berdiri lagi sholat asar, setelah salam berdiri lagi sholat maghrib, terus begitu maghrib, isya dan subuh, sama dia Pak dicatat di buku itu, di buku kosong itu ya, 1 hari, gitu kan 5 waktu itu 1 hari Pak ya, 1 hari. Terus dia masih kuat, berdiri lagi Pak, dia sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib, isya, subuh, tulis lagi 2 hari. Itu dalam 1 malam tuh dia bisa berkali-kali Pak katanya, karena fisiknya kuat katanya. Saya bahkan sampai itu Pak Ustaz, 1 malam tuh bisa sampai jam 10, jam 11 malam. Itu dicatat Pak sama dia, catat. Misalnya Pak, ini sudah dapat dalam 1 malam tuh dia dapat berapa kali misalnya? Anggap saja 9 kali ya. Anda harus berpikir Pak, kira-kira 9 kali itu atau 9 hari ya, hitungannya 9 hari itu cukup nggak Pak untuk menambal SMP SMA yang dulu pernah nggak sholat? Kira-kira cukup nggak? Pasti hati Anda akan mengatakan kurang. Nah begitu Pak, berarti nanti besok malamnya Anda foto lagi sampai hati Anda itu lega Pak. Meskipun jumlahnya lupa ya, pokoknya sampai hati Anda itu mengatakan ya Allah cukup ya Allah gitu. Jangan bilang 9 hari cukup ya Allah, jangan. Nanti ya kalau sudah banyak lembarannya tadi, catatannya sudah banyak, silahkan Anda bilang kepada Allah cukup ya Allah. Kayaknya sudah cukup gitu ya. Jadi harus yakin Pak, menduga kuat ya atau punya keyakinan kuat bahwa qadhanya sudah cukup ya. Ini bagi yang banyak ya qadhanya ya. Tapi kalau Anda ingat jumlahnya ya sama dengan apa yang Anda tinggalkan. Udah cukup ya jemaah. Nah ini sisanya tambahan saja. Ternyata qadha itu tidak hanya sholat wajib Pak. Sholat sunnah juga ada yang di qadha. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha Pak. Kan sholat sunnah itu Pak. Ternyata dianjurkan di qadha kata para ulama. Misalnya gimana Ustaz? Pas Idul Fitri apa ya? Kasusnya apa ini Pak? Kan waktu sholat Idul Fitri sampai jam berapa Pak? Ya sampai zuhur Pak. Sholat Idul Fitri itu nggak harus jam 7, nggak harus jam 8 Pak. Jam 10, jam 11 boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha boleh. Cuma nggak ada jamaahnya kan, paling sholat sendirian kalau jam 10, jam 9. Kalau mau berjamaah itu ya di masjid jam 7, jam 8 biasanya. Oke. Nah, kalau ada orang Pak dari pagi sampai zuhur, apa ini kok contohnya ya? Ketiduran mungkin ya. Mungkin malam-malam begadang takbiran ya Allah parah ya. Habis sholat subuh dia tidur Pak, habis sholat subuh dia tidur, bablas sampai zuhur misalnya Pak. Misalnya contoh saja. Ya sudah zuhur belum sholat Idul Fitri setahun sekali ya enggak sholat ya. Dia merasa apa istilahnya ya? Merasa menyesal ya. Itu Pak boleh Pak jam 1 siang itu Pak dia setelah sholat zuhur ya dia sholat Idul Fitri sendirian tentunya ya, niatnya qadha boleh itu boleh ya. Itu pokoknya berapa itu ada 6 Pak sholat yang bisa diqadha. Kalau sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid nggak bisa diqadha. Sholat khusuf ya sholat gerhana itu nggak bisa diqadha itu Pak. Itu rujukannya kitab Imam Nawawi, Syekh Nawawi ya, kitab Nihayatu Az-Zain. Nah ini tambahan saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ada waktu ya pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz Najib atas penjelasannya, pemaparannya. Dipersilakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin tanya. Ya, silakan. Jadi ya tadi Ustaz udah bilang ketika kita misal seperti saya contohnya, saya baru pengen mengenal Islam lebih dalam lagi. Ya. Jadi kalau dihitung dari umur berarti mungkin udah lebih dari 20 tahun mungkin. Ya. Berarti harus mengkodo itu ya Pak. Dari sejak balik ya berarti ya. Hitungannya itu dari sejak balik. Betul. Rata-rata balik itu SMP lah. Iya. Cuma nggak tahu SMP Saya kelas lupa 1. juga. Lupa juga. Iya. Di situ saya pernah dengar katanya Allah itu maha penyayang dengan Betul. umatnya yang bertobat. Seperti penggembala dapat lagi ontanya yang Iya, hilang. betul. Bahkan aku nggak tahu di ayat atau di di hadis atau di Al-Quran ampunan Allah itu melebihi luasnya langit dan bumi. Iya, betul. Iya. Nah, dan Allah itu meringankan juga ya Pak. Aku nggak tahu takut salah. Ya. Jadi intinya Iya benar. buat orang-orang yang baru pengen ini lagi Iya, baru hijrah. untuk sholat wajib aja mungkin sering bolong-bolong Iya. harus betul. mengkon. Paham, Tapi paham. pengennya utamain dulu sholat wajib Siap. dulu. Iya. Nah itu seperti apa mungkin Ustaz Siap. ngerti ya maksudnya ya? Iya, paham. Ya, baik, bagus. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Pak Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Banyak kita disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan oleh Rasulullah SAW. Allah itu Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa kita. Pasti itu. Hanya saja begini Pak, kita juga tetap harus melihat kewajiban kita. Allah memerintahkan kita apa? Memerintahkan kita untuk sholat, memerintahkan kita untuk puasa Ramadan. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat dan seterusnya. Kewajiban-kewajiban apa? Itu tetap harus dilaksanakan. Adapun Allah Maha Pengampun itu adalah kesalahan-kesalahan yang ada di luar itu. Misalnya ya dosa yang lainnya ya, atau dosa kecil atau dosa besar yang lainnya. Adapun untuk kewajiban tetap harus dilaksanakan. Urusan diampuni itu urusan Allah, Pak. Ya kan? Allah mengampun. Memang benar Allah Maha Pengampun. Tapi setidaknya untuk kewajiban ini harus kita selesaikan dulu Pak, gitu. Harus kita selesaikan. Wah, saya punya kewajiban sholat minim waktu sehari-hari. Iya, ternyata sholat yang dulu-dulu juga difatwakan oleh para ulama, kalau pernah tidak sholat harus dikerjakan. Ya sudah, itu kita jaga aja Pak, dijaga. Mumpung masih ada waktu, dijaga ya. Sibukkan mengkodok Pak. Bukan tidak usah ya. Untuk apa Pak? Sibuk sholat tahajud, sibuk sholat duha, tapi dia punya hutang sholat wajib banyak banget. Ada kan mungkin ada orang rajin banget tahajudnya, rajin sholat duhanya, tapi urusan sholat fardu malah disepelekan. Ini kewalik udele. Harusnya itu yang wajibnya dulu diselesaikan, baru yang sunnah-sunnah itu sambil jalan. Paham ya maksud saya? Artinya gini Pak, ya lanjut sholat tahajud, lanjut sholat duha, lanjut sunnah-sunnah itu kan dilakukan ya silahkan. Tetapi kewajiban itu jangan sampai kalah dengan yang sunnah ini. Sholat tahajud kan sunnah, sholat duha sunnah. Kita tetap harus yang mendahulukan yang wajib. Gitu. Jadi saya kira begitu Pak. Kita tetap melakukan kewajiban. Urusan diampuni, kita berharap Pak, pasti diampuni insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini namanya fatwa ya. Para ulama itu pasti memahami dalil itu dengan semaksimal mungkin. Ternyata disimpulkan wajib mengqadha gitu. Oh, ya. Jumlah rakaatnya seperti apa Pak? Seperti biasa, kalau zuhur ya 4, tidak bisa dikosor ya, nggak bisa ya. Dikosor nggak bisa, tetap 4 ya. Zuhurnya 4, asarnya 4, seperti biasa. Maghrib 3, isya 4, subuh 2 ya. Baik, wallahu a'lam. Baik, semoga terjawab ya. Cukup, sudah habis waktunya. Oh, satu lagi. Satu lagi ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, Ya. saya selama ini terjadi ada perbedaan. Ini mungkin pertanyaannya sedikit di luar konteks ini ya, program. Mengenai
waktu kita komat, jadi sewaktu sholat itu sudah azan ke komat itu kan 10 menit ya, Ya. 10 menit batasnya. Tapi selama ini ada masjid yang khususnya khusus di sholat maghrib itu habis azan dia langsung komat. Langsung komat. Nah itu, Ya. nah itu yang banyak sekali adalah di Kota Padang tuh pasti di Padang itu. Baik. Kenapa terjadi perbedaan ini Pak? Di Jakarta pun saya udah temukan beberapa masjid ini kan saya sholat juga ke masjid itu. Baik. Ya, Pak. Setiap maghrib itu Langsung. dia langsung Ya. habis azan. Ya. Mohon maaf, mungkin selama ini saya bertanya begini, saya bertanya kembali kepada Ustadz. Ya. Karena selama ini jawabannya kurang puas saya dapatnya. Siap. Kenapa terjadi perbedaan gini Pak? Ya. Apa karena mungkin ada NU atau Muhammadiyah. Muhammadiyah? Itu saya nggak tahu tuh. Kalau di sini gimana? Kalau Tepat sini waktu ya. tetap Ya, siap. Baik. 10 menit bedanya. Bagus, saya langsung jawab Pak. Ini bagus, pertanyaan ini bagus sekali. Termasuk ini pertanyaan dulu pernah saya tanyakan ke guru saya dulu Pak. Jawabannya gini Pak, seluruh madhab Pak, semua madhabnya apapun Pak, dalam ilmu fikih, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, sepakat bahwasanya setiap sholat fardu itu tetap ada sholat qobliyah. Baik itu qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, dan qobliyah subuh. Itu sepakat Pak, tidak ada perbedaan. Maghrib nggak ada kan? Ada qobliyah maghrib ada tadi. Iya, saya sebutkan tadi qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, dan qobliyah subuh. Setiap sholat fardu ada qobliyahnya Pak. Nanti yang nggak ada badiahnya itu hanya asar, badiah asar itu nggak ada sama badiah subuh ya. Tapi kalau qobliyah Pak, semua madhab sepakat ada. Nah, kenapa Pak Ustadz di beberapa tempat untuk sholat maghrib itu adzan langsung qomat gitu ya? Husnudon saya Pak, mungkin karena dia itu melihat qobliyah maghrib itu bukan sunnah muakkadah. Karena ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah Pak. Yang muakkadah itu Pak, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Itu saja yang sunnah muakkadah. Sisanya itu ghairu muakkadah. Qobliyah asar itu ghairu muakkadah Pak, qobliyah asar. Sama qobliyah maghrib tadi ghairu muakkadah. Apa bedanya? Kalau muakkadah itu selalu dijaga oleh Nabi. Seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Itu selalu dijaga Nabi. Tapi kalau yang ghairu muakkadah itu kadang-kadang Nabi melakukan, kadang-kadang ditinggalkan. Nah mungkin itu tadi salah satu alasan beberapa masjid habis adzan maghrib langsung qomat karena menganggap ini ghairu muakkadah qobliyah ini gitu. Udahlah nggak apa-apa ghairu muakkadah kok langsung qomat saja gitu ya. Tapi sebetulnya Pak kita jawab ya, tetap dianjurkan qobliyah maghrib ya. Meskipun hanya sebentar ya. Tetap kalau bisa tetap ada apa? Qobliyah maghrib meskipun sunnah ghairu muakkadah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti mungkin kita bahas di sesi khusus Pak ya tentang sholat qobliyah dan ba'diyah insyaallah. Mungkin pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, saya tutup dulu ya. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.